Malam itu, istana kerajaan Eldoria diselimuti ketegangan. Angin dingin menerpa jendela-jendela besar, membawa firasat buruk bagi mereka yang peka terhadap tanda-tanda alam. Di ruang peraduannya, Putri Aurora, satu-satunya pewaris tahta Eldoria, berdiri di balkon sambil memandangi taman istana. Sebuah pesta besar sedang dipersiapkan untuk hari ulang tahunnya yang ke-18, namun perasaannya tidak tenang. Ada bisikan-bisikan aneh yang ia dengar sejak sore tadi, seolah istana sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ketika Aurora tengah tenggelam dalam pikirannya, pintu kamarnya diketuk keras. "Yang mulia, ini darurat!" Seorang prajurit berteriak dari balik pintu. Aurora segera membukanya, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Dua prajurit masuk dengan tergesa-gesa, membawa pesan dari Lord Ragnar, salah satu menteri kepercayaan kerajaan. "Yang mulia harus segera pergi dari istana. Ada bahaya yang mengancam," kata salah satu prajurit. Aurora mengerutkan dahi, merasa bingung. "Bahaya apa? Mengapa aku tidak diberitahu sebelumnya?" tanyanya tegas. Namun, sebelum ia mendapat jawaban, Lord Ragnar sendiri muncul di ambang pintu. "Yang mulia, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami harus membawa Anda ke tempat aman di luar istana," ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Meski masih ragu, Aurora merasa tidak memiliki pilihan lain. Aurora dibawa melalui lorong-lorong rahasia di bawah istana, jalur yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Lorong itu gelap dan dingin, hanya diterangi lentera kecil yang dibawa para prajurit. Sepanjang perjalanan, Aurora terus bertanya-tanya dalam hati, siapa yang ingin mencelakainya. Namun, tak ada seorang pun yang memberinya penjelasan. Ia hanya bisa mengikuti langkah-langkah itu dengan perasaan cemas. Setelah perjalanan yang terasa sangat panjang, mereka tiba di sebuah gerbang kecil di pinggir istana, tersembunyi di balik semak belukar. "Di sini, Yang Mulia," kata Ragnar, menunjuk jalan setapak yang menuju ke dalam hutan lebat. "Kami akan mengantar Anda ke tempat yang aman." Aurora berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum ia sempat bertanya, salah satu prajurit berkata, "Percayalah pada kami. Ini demi keselamatan Anda." Aurora melangkah ke jalan setapak itu dengan berat hati. Hutan itu gelap, hanya diterangi rembulan yang tersembunyi di balik awan. Ketika mereka berjalan semakin jauh, Aurora mulai merasa aneh. Tidak ada penjaga lain yang menyambut mereka, dan jalan itu terasa tidak berujung. Tiba-tiba, salah satu prajurit berkata, "Maafkan kami, Yang Mulia, tetapi ini sejauh yang bisa kami lakukan." Aurora berhenti, menatap mereka dengan penuh kebingungan. "Apa maksud kalian? Aku tidak bisa dibiarkan sendiri di tempat seperti ini." Ragnar melangkah maju, memasang senyum yang sulit diterjemahkan. "Anda akan aman, Yang Mulia. Percayalah, ini keputusan terbaik untuk semua orang." Tanpa penjelasan lebih lanjut, mereka berbalik dan meninggalkannya sendirian. Aurora memandang ke sekeliling, dadanya bergemuruh oleh rasa takut. Tidak ada jalan kembali ke istana, hanya hutan lebat yang membentang di hadapannya. Ia mencoba memanggil mereka, tetapi suara langkah kaki prajurit telah menghilang di antara pepohonan. Hanya desau angin dan suara burung malam yang tersisa. Dengan perasaan bercampur aduk antara bingung dan takut, Aurora melangkah maju, mencoba mencari jalan keluar dari hutan yang seolah ingin menelannya. Ketika malam semakin larut, tubuhnya mulai lelah, dan kakinya terasa berat. Namun, tekadnya tetap kuat. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ia tidak akan menyerah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia yakin bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan kebenaran. Dan malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, perjalanan panjang Aurora dimulai. Angin malam menusuk tulang ketika Aurora tersungkur di antara semak-semak liar. Tubuhnya gemetar karena dingin, dan rasa lelah mulai menguasainya. Sejak ditinggalkan oleh para prajurit, ia hanya berjalan tanpa arah di tengah hutan yang gelap. Daun-daun kering berbisik di bawah kakinya, seolah mencemooh kegagalannya.
Apa salahku hingga aku dibuang seperti ini? Bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Malam terasa begitu panjang, dan rasa takut mulai berubah menjadi keputusasaan. Aurora akhirnya menyerah, membiarkan dirinya terduduk lemah di atas tanah yang dingin, memeluk lututnya sambil berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun, di tengah sunyi, suara derap kaki kuda terdengar samar di kejauhan. Aurora mengangkat wajahnya dengan sisa tenaga, berharap itu bukan halusinasi. Suara itu semakin mendekat, diiringi nyala lentera yang berayun pelan. Siapa di sana? Suara berat seorang pria memecah keheningan. Aurora mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa mengangkat tangannya perlahan, berharap orang itu melihatnya sebelum terlambat. Seorang pria turun dari kudanya, mendekati Aurora dengan hati-hati. "Astaga, seorang gadis muda," katanya setengah terkejut. Pria itu mengenakan mantel tebal dan topi besar, seolah bukan bangsawan, tetapi bukan pula rakyat jelata. Dia segera membungkuk dan menyentuh bahu Aurora. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Aurora membuka mulut, tetapi suaranya tercekat. Tubuhnya yang lemah membuatnya tak mampu menjawab. Pria itu akhirnya memutuskan untuk bertindak cepat. "Jangan khawatir, aku akan membawamu ke tempat yang aman." Aurora tidak ingat dengan jelas apa yang terjadi setelah itu. Samar-samar, ia merasakan tubuhnya diangkat ke atas pelana kuda. Angin dingin terasa lebih menyiksa, tetapi ia terlalu lelah untuk peduli. Saat kesadarannya mulai memudar, ia mendengar pria itu berbicara kepada seseorang di kejauhan. "Cepat, siapkan ruangan untuknya." Gadis ini hampir membeku. Itu adalah kalimat terakhir yang diingatnya sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika Aurora terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah kamar hangat dengan dinding kayu. Selimut tebal menutupi tubuhnya, dan aroma herbal yang menenangkan memenuhi udara. Di sudut ruangan, seorang pria duduk di kursi, membaca sebuah buku tebal. Itu adalah pria yang menolongnya tadi malam. Ketika menyadari Aurora terbangun, pria itu tersenyum hangat. "Ah, kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu?" Aurora mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih lemah. "Di mana aku?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu menutup bukunya dan mendekat. "Kau berada di rumahku. Namaku Faltor, seorang saudagar dari kota sebelah. Aku menemukanmu di hutan tadi malam. Apa yang terjadi padamu?" Aurora terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin menyebut dirinya sebagai seorang putri. "Aku tersesat," jawabnya singkat, mencoba menghindari pertanyaan lebih jauh. Faltor tidak memaksa. "Baiklah, kau aman sekarang. Istirahatlah dulu. Jika kau merasa lebih baik, kita bisa membicarakan apa yang terjadi nanti." Ucapan Faltor terasa tulus, membuat Aurora merasa sedikit tenang. Ia tidak tahu apakah pria ini benar-benar dapat dipercaya, tetapi untuk saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya sejak malam pengkhianatan itu, Aurora merasa sedikit aman. Namun, di balik kenyamanan yang mulai dirasakannya, Aurora tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Bayangan istana, pengkhianatan, dan kata-kata Lord Ragnar masih membayang di benaknya. Meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Aurora bersumpah dalam hati, suatu hari, ia akan menemukan kebenaran, dan ia akan kembali untuk merebut hidupnya yang direnggut darinya. Hari-hari berlalu sejak Aurora diselamatkan oleh Faltor, dan hidupnya perlahan mulai berubah. Rumah Faltor, sebuah kediaman besar bergaya pedesaan, terasa hangat dengan dinding-dinding kayu dan perabotan sederhana namun berkelas. Bagi Aurora, tempat ini terasa seperti dunia yang benar-benar baru. Faltor memperkenalkan dirinya sebagai saudagar kaya yang mengelola perdagangan rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang berharga lainnya. Meskipun Faltor tidak banyak bertanya tentang asal-usul Aurora, dia memastikan gadis itu dirawat dengan baik. Aurora mulai membangun rutinitasnya di rumah itu. Di pagi hari, dia membantu para pelayan menata barang dagangan di gudang. Di sore hari,
dia sering duduk di taman, membaca buku-buku yang disediakan oleh Valtor. Meski kehangatan rumah itu menenangkan, Aurora tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya di permukaan air atau kaca, ia merasa seperti seorang asing. Namanya, identitasnya, dan segalanya yang pernah ia miliki kini terasa seperti kenangan yang kabur. Satu malam, saat Aurora sedang duduk sendirian di kamar, Valtor mengetuk pintu. "Aira," panggilnya, nama baru yang ia berikan untuk Aurora. Aurora menoleh, sedikit terkejut. "Aku pikir, mungkin kau ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kulakukan," ujar Valtor sambil membawa gulungan peta besar ke dalam kamar. Ia menggelar peta itu di atas meja, menunjukkan jalur perdagangan yang dilalui barang-barangnya. Aurora mendengarkan dengan seksama, merasa tertarik pada dunia yang selama ini asing baginya. "Kenapa kau menunjukkan ini padaku?" tanya Aurora akhirnya. Valtor tersenyum tipis. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, Aira. Kau bukan gadis biasa. Aku tahu kau punya kecerdasan dan keingintahuan yang besar. Dunia ini keras, dan kau harus belajar cara bertahan." Kata-kata itu membuat Aurora terdiam. Dia merasakan ketulusan dalam nada suara Valtor, dan meskipun pria itu tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya, Aurora merasa dia diperlakukan sebagai seseorang yang berarti. Malam itu, Aurora berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi istana, keluarga, atau status yang melindunginya. Ia harus belajar menjadi kuat, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menemukan jawabannya, mengapa ia dibuang, dan apa yang sebenarnya terjadi di istana. Beberapa minggu kemudian, Aurora mulai ikut dalam perjalanan singkat ke pasar bersama Valtor. Di sana, ia menyaksikan langsung bagaimana saudagar itu bernegosiasi dengan pembeli dan pedagang lain. Valtor dengan sabar mengajarinya cara berbicara, membaca situasi, dan membuat keputusan cepat. Aurora merasa dirinya mulai berubah. Ia yang dulunya seorang putri yang selalu dilindungi, kini belajar bagaimana menghadapi dunia nyata. Namun, di tengah semua itu, Aurora tidak bisa mengabaikan mimpi-mimpi aneh yang sering menghampirinya di malam hari. Ia melihat istana yang terbakar, wajah ayahnya yang samar, dan suara tawa dingin yang familiar namun mengerikan. Mimpi-mimpi itu selalu berakhir dengan bayangan liontin emas berkilauan yang anehnya terasa akrab. Aurora tahu, ada sesuatu yang terkubur di masa lalunya, sesuatu yang penting namun berbahaya. Aurora mulai menyadari bahwa dia tidak bisa selamanya bersembunyi. Meski rumah Valtor memberikan kenyamanan, ia tahu bahwa ia tidak bisa melupakan siapa dirinya. Di dalam hatinya, tekad perlahan tumbuh, ia akan menemukan kebenaran. Dan saat itu tiba, ia akan siap menghadapi apapun yang menunggunya, bahkan jika itu berarti menghadapi pengkhianatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Seminggu setelah mimpi-mimpi buruknya terus menghantui, Aurora memutuskan untuk membicarakannya dengan Valtor. Di sebuah malam yang tenang, ia duduk bersama pria itu di ruang kerja. Dinding kayu ruangan itu dihiasi peta-peta besar dan rak penuh buku. Valtor, yang tengah sibuk membaca laporan perdagangan, menatap Aurora dengan penuh perhatian ketika ia mulai berbicara. "Aku sering bermimpi tentang sesuatu," kata Aurora perlahan. "Tentang sebuah istana yang terbakar, dan sebuah liontin emas." Valtor mengerutkan dahi, lalu duduk lebih tegak. "Liontin emas? Apa kau ingat bagaimana bentuknya?" tanya pria itu. Aurora mengangguk pelan, menggambarkan pola rumit dengan batu merah di tengahnya. Valtor terdiam sejenak, seolah mencoba menghubungkan sesuatu. "Simbol itu, aku pernah melihatnya di salah satu kafilah pedagang. Mereka mengatakan itu lambang kerajaan Eldoria," ujar Valtor, nada suaranya serius. Kata-kata itu membuat Aurora terdiam. Seolah-olah beban besar tiba-tiba menekan dadanya. "Valtor, apa kau tahu sesuatu tentang Eldoria?" tanya Aurora, mencoba menahan getaran suaranya.
Valtor menatapnya dengan ragu sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Aku tahu sedikit, kerajaan itu terkenal kaya, tetapi ada kabar bahwa terjadi perebutan kekuasaan beberapa bulan lalu. Raja menghilang, dan kini kekuasaan dipegang oleh seorang menteri bernama Ragnar. Nama itu membuat Aurora tercekat. Ia ingat jelas wajah pria itu, dengan senyuman licik yang memberinya firasat buruk sejak awal. Aurora menggenggam tangannya erat, berusaha menahan emosi. Semua petunjuk itu membuat potongan-potongan ingatan dalam dirinya mulai terangkai. Ragnar, dia menteriku. Dia yang membuangku, gumamnya tanpa sadar. Valtor menatapnya dengan heran. Aira, ada apa sebenarnya? Siapa dirimu? Pertanyaan itu membuat Aurora terdiam. Ia tahu ia harus memilih apakah akan jujur atau tetap menyembunyikan identitasnya. Namun, rasa percaya yang telah tumbuh pada Valtor membuatnya akhirnya membuka hati. Dengan suara bergetar, Aurora menceritakan semuanya tentang bagaimana ia adalah putri tunggal Eldoria, pengkhianatan Ragnar, dan bagaimana ia dibiarkan terdampar di hutan. Valtor mendengarkan tanpa menyela, wajahnya berubah serius. Ketika Aurora selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan. Jadi, kau adalah pewaris tahta Eldoria, gumam Valtor. Itu menjelaskan mengapa Ragnar ingin menyingkirkanmu. Kau adalah ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Aurora menundukkan kepala. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sendirian. Aku tidak punya siapapun lagi. Valtor bangkit dari tempat duduknya, menatap Aurora dengan pandangan tegas. Kau tidak sendiri, Aira. Jika kau ingin merebut kembali apa yang menjadi hakmu, aku akan membantumu. Aku memiliki koneksi, dan aku tahu beberapa pedagang yang setia pada keluargamu. Kata-kata itu membuat Aurora menatap Valtor dengan mata yang berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak malam pengkhianatan itu, ia merasa tidak sendirian. Namun, Valtor memperingatkan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ragnar pasti memiliki pasukan yang kuat, dan siapapun yang mencoba melawan akan dianggap sebagai pemberontak. Kita harus berhati-hati. Kita membutuhkan rencana yang matang dan sekutu yang bisa dipercaya, kata Valtor tegas. Aurora mengangguk, menyadari bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Malam itu, Aurora berdiri di balkon kamar, memandangi bintang-bintang di langit. Hatinya dipenuhi keberanian yang baru. Ia tidak lagi hanya seorang putri yang terbuang. Ia adalah seorang pejuang yang akan merebut kembali haknya. Dengan liontin emas sebagai petunjuk, dan Valtor sebagai sekutunya, Aurora bersumpah bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran dan membebaskan kerajaannya dari pengkhianatan Ragnar. Aurora tidak bisa menghapus bayangan liontin emas dari pikirannya. Mimpi-mimpi yang menghantuinya kini terasa seperti panggilan, sebuah pesan dari masa lalunya. Bersama Valtor, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang benda itu. Jika liontin itu ada hubungannya dengan keluargamu, maka itu bukan hanya sekadar perhiasan. Mungkin itu kunci menuju sesuatu yang penting, kata Valtor suatu pagi, sambil memandangi peta besar yang terbentang di meja kerjanya. Aku kenal seorang pedagang tua yang sering berurusan dengan istana Eldoria di masa lalu. Dia mungkin tahu sesuatu. Keesokan harinya, Aurora dan Valtor berangkat menuju pasar besar di kota Elden, tempat pedagang tua itu tinggal. Perjalanan itu tidak mudah. Aurora harus mengenakan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya, karena siapapun yang mengenali dirinya sebagai putri Eldoria bisa membahayakan nyawanya. Mereka melewati desa-desa kecil dan ladang-ladang yang tandus, hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan sederhana di sudut pasar. Di dalam bangunan itu, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Taros. Pria itu tampak lemah, tetapi matanya masih tajam, seperti seseorang yang menyimpan banyak rahasia. Ketika Valtor menyebutkan tentang liontin emas dengan batu merah, Taros mengerutkan kening. Liontin itu, aku pernah melihatnya. Itu adalah milik keluarga kerajaan Eldoria, sebuah simbol kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi lebih dari itu,
Liontin itu juga dianggap sebagai kunci menuju ruang kesepakatan, katanya dengan nada misterius. Ruang kesepakatan. Aurora mengulang, bingung. Taros mengangguk. Itu adalah tempat rahasia di istana, tempat Raja-Raja Eldoria menyimpan dokumen penting, termasuk perjanjian dengan sekutu-sekutu kerajaan. Jika Liontin itu benar-benar ada, maka itu bisa membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu membuat Aurora gemetar. Liontin itu bukan hanya simbol, tetapi juga bukti keberadaannya sebagai pewaris sah tahta Eldoria. Namun, Taros memperingatkan bahwa Ragnar pasti tahu tentang Liontin itu. Aku mendengar desas-desus bahwa Ragnar telah mengirim pasukan untuk mencarinya. Jika kau memilikinya, itu bisa menjadi ancaman terbesar baginya. Tapi jika tidak, mungkin Liontin itu sudah berada di tangannya, kata Taros dengan nada penuh kekhawatiran. Aurora merasa hatinya semakin berat. Jika Liontin itu benar-benar ada, maka itu bisa menjadi harapannya untuk merebut kembali kerajaannya. Tapi jika tidak, semuanya bisa berakhir sebelum dimulai. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Aurora dan Valtor membahas langkah mereka selanjutnya. Kita harus menemukannya sebelum Ragnar. Tapi pertanyaannya, di mana kita mulai mencari? Tanya Valtor. Aurora terdiam, mencoba mengingat potongan mimpi-mimpinya. Dalam salah satu mimpi itu, ia melihat Liontin itu tergantung di sebuah ruangan gelap dengan dinding batu. Mungkin ada di dalam istana, gumamnya. Atau di tempat rahasia yang hanya diketahui oleh keluargaku. Valtor mengangguk, meskipun wajahnya penuh kekhawatiran. Jika kita masuk ke istana, itu akan sangat berbahaya. Ragnar pasti telah memperkuat keamanannya. Tapi jika memang itu satu-satunya cara, kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, katanya. Aurora menyadari risiko besar yang harus mereka ambil. Tapi ia juga tahu, tanpa Liontin itu, ia tidak punya bukti untuk merebut kembali tahtanya. Malam itu, Aurora duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi bulan yang bersinar redup. Perasaan takut dan ragu-ragu masih membayangi hatinya, tetapi ia mencoba mengusir semua itu dengan satu keyakinan, ia harus melakukannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kerajaannya yang kini dikuasai oleh pengkhianatan. Dalam diam, ia menggenggam kalung sederhana yang ia pakai sejak kecil, berharap itu bisa memberinya keberanian. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Aurora tahu, tantangan yang akan ia hadapi hanya akan semakin berat. Kabar tentang Liontin emas semakin mendesak Aurora dan Valtor untuk bertindak. Valtor mulai menghubungi beberapa pedagang terpercaya untuk mencari lebih banyak informasi, sementara Aurora merenungi langkahnya. Aku harus mengambil risiko, pikir Aurora. Ia tahu bahwa untuk melawan Ragnar, ia harus masuk lebih dalam ke wilayah kekuasaannya, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang mematikan. Suatu pagi, seorang kurir tiba di rumah Valtor membawa berita. Pasukan Ragnar terlihat di desa terdekat, katanya dengan suara gemetar. Mereka mencari seorang gadis yang disebut-sebut sebagai pewaris kerajaan. Aurora membeku mendengar kabar itu. Ia tahu, mereka mencarinya. Waktu untuk bersembunyi semakin sempit. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka akan menyusuri setiap desa dan bertanya pada setiap orang. Jika mereka sampai di sini, Valtor menghentikan kalimatnya, tapi Aurora mengerti maksudnya. Valtor segera mempersiapkan rencana. Ia mengusulkan agar Aurora meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu dan bersembunyi di tempat lain, namun Aurora menolak. Aku tidak akan lari lagi, katanya tegas. Jika aku terus bersembunyi, aku tidak akan pernah bisa merebut kembali kerajaanku. Nada suaranya penuh keberanian, meskipun dalam hatinya, ia masih merasa takut. Melihat tekad Aurora, Valtor akhirnya setuju. Baiklah, tapi kita harus bergerak cepat. Kita akan menuju ke desa Eldoria, dekat istana. Di sana aku mengenal seseorang yang bisa membantu kita masuk. Perjalanan menuju Eldoria berlangsung di bawah bayang-bayang ketegangan. Aurora menyamar sebagai pelayan, mengenakan pakaian sederhana dan kerudung tebal untuk menyembunyikan wajahnya.
Sepanjang perjalanan, mereka melewati pos-pos penjagaan yang diperketat. Beberapa kali mereka hampir tertangkap, tetapi berkat kecerdikan Valtor dan pengalamannya dalam berdagang, mereka berhasil lolos tanpa mencurigakan. Setelah beberapa hari, mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki bukit Istana Eldoria. Desa itu dipenuhi penduduk yang tampak tertekan. Keberadaan pasukan Ragnar yang sering datang membuat desa itu penuh ketakutan. Di salah satu rumah tua, Valtor memperkenalkan Aurora pada seorang wanita bernama Mireia, seorang mantan dayang istana yang pernah bekerja untuk keluarga kerajaan. Mireia menyambut mereka dengan hangat, tetapi wajahnya menunjukkan kecemasan. "Aku mendengar tentang liontin itu," kata Mireia setelah mendengarkan cerita Aurora. "Liontin itu adalah kunci menuju kebenaran, tetapi juga kunci menuju bahaya. Ragnar sangat menginginkannya karena di dalam ruang kesepakatan, ada dokumen yang bisa menggulingkan kekuasaannya." Mireia menjelaskan bahwa dokumen itu berisi perjanjian yang menyatakan bahwa keluarga kerajaan Eldoria memiliki hak mutlak atas tahta. Jika dokumen itu sampai ke tangan Aurora, ia bisa mendapatkan dukungan dari sekutu lama keluarganya. Namun, Mireia juga memperingatkan bahwa istana kini adalah sarang para pengkhianat. Istana bukan lagi tempat yang aman. Ragnar mengisi istana dengan orang-orang yang setia padanya, dan pasukannya berjaga di setiap sudut. Mendengar ini, Aurora merasa hatinya bergetar. Istana yang dulu menjadi rumahnya kini terasa seperti penjara. Tetapi meskipun rasa takut menyelimuti hatinya, Aurora bertekad untuk melangkah maju. Malam itu, Aurora berdiri di depan jendela kecil, memandangi puncak istana yang tampak megah di kejauhan. Bulan bersinar redup di langit, seolah menyaksikan pergolakan di hatinya. Dengan suara berbisik, ia bersumpah pada dirinya sendiri, "Aku akan menemukan liontin itu. Aku akan masuk ke istana. Dan aku akan merebut kembali hakku, meskipun aku harus menghadapi bahaya yang tidak pernah kubayangkan." Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa keberaniannya lebih besar daripada ketakutannya. Pagi yang suram menyelimuti desa Eldoria ketika Aurora, Valtor, dan Mireia mulai menyusun rencana untuk menyusup ke istana. Mireia, dengan pengetahuannya tentang tata letak istana, menggambar peta kasar di atas meja kayu. Ruang kesepakatan terletak di menara timur, di balik lorong-lorong yang dijaga ketat. "Kalian harus berhati-hati," ujar Mireia, matanya penuh kekhawatiran. "Aku bisa membantu kalian masuk melalui pintu samping yang biasanya digunakan para pelayan. Tapi setelah itu, semuanya bergantung pada kalian." Aurora mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dalam ingatannya. "Aku harus melakukan ini," pikirnya, meskipun hatinya diliputi keraguan. Valtor menyela, "Aku akan menemanimu, Aira. Kau tidak bisa menghadapi ini sendirian." Aurora menatapnya, ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk. Ia tahu bahwa Valtor adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Malam itu, dengan menyamar sebagai pelayan, mereka mendekati gerbang istana. Mireia memimpin mereka melewati jalan tikus di balik gudang penyimpanan yang hampir terlupakan. Di bawah bayangan malam, mereka menyusup ke dalam istana, menyelinap di antara para penjaga yang berpatroli. Setiap langkah terasa seperti permainan antara hidup dan mati. Aurora merasakan jantungnya berdebar kencang, tetapi ia menahan napas, mencoba mengatasi rasa takutnya. Saat mereka mencapai lorong utama menuju menara timur, suara langkah kaki mendekat. Aurora dan Valtor segera bersembunyi di balik lemari besar. Dua prajurit lewat sambil berbicara pelan. Raja Ragnar memerintahkan penjagaan lebih ketat di menara timur. Katanya, ada rumor tentang seseorang yang mencari liontin itu. Aurora merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ragnar tahu tentang rencananya, dan waktu mereka semakin terbatas. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati hingga akhirnya tiba di sebuah pintu besar yang tampak usang. "Ini pintunya," bisik Mireia, yang telah mengikuti mereka sejauh itu. Di balik pintu ini ada tangga menuju ruang kesepakatan. Namun,
Sebelum mereka sempat masuk, terdengar suara dari belakang. Seorang prajurit muncul, pedangnya terhunus. "Siapa kalian?" teriaknya. Faltor, tanpa berpikir panjang, melompat maju dan melumpuhkan prajurit itu sebelum sempat membunyikan alarm. "Cepat, kita tidak punya waktu," desisnya sambil menarik Aurora masuk ke dalam pintu. Mireya, dengan tergesa-gesa, menutup pintu itu dan berjanji akan menjaga pintu agar tetap aman dari penjaga lainnya. "Kalian harus cepat, aku tidak bisa menahan mereka lama," katanya. Di balik pintu, Aurora dan Faltor menaiki tangga batu yang curam. Suara langkah mereka bergema, menciptakan suasana mencekam. Ketika mereka sampai di atas, mereka menemukan sebuah ruangan kecil dengan dinding-dinding batu yang penuh dengan ukiran kuno. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar kecil, dan di atasnya tergeletak liontin emas dengan batu merah yang bersinar redup. Aurora merasa matanya hampir berkaca-kaca. "Ini dia," gumamnya, langkahnya tertuju pada liontin itu. Namun, saat tangannya menyentuh liontin, suara gemuruh terdengar dari belakang. Pintu di ujung tangga terbuka, dan sekelompok prajurit menyerbu masuk, dipimpin oleh seorang pria berwajah dingin. Aurora mengenali pria itu seketika, Ragnar. Dengan senyuman penuh kemenangan, ia berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Putri Eldoria. Dan sekarang, kau akan menyesali langkahmu ini." Aurora menggenggam liontin itu erat, tatapannya berubah dari ketakutan menjadi penuh tekad. "Ini bukan akhir," pikirnya. "Ini adalah awal dari perlawanan yang sebenarnya." Aurora berdiri tegar di tengah ruangan, liontin emas yang kini ada di tangannya bersinar dengan lembut. Di hadapannya, Ragnar melangkah maju dengan senyum yang penuh dengan kepastian. "Kau telah membuat semuanya lebih mudah bagiku," ucap Ragnar dengan nada yang penuh keangkuhan. Para prajuritnya sudah bersiap mengelilingi mereka. Faltor berdiri di depan. Aurora berusaha melindunginya. "Jika kau ingin menangkapnya, kau harus melewati aku terlebih dahulu," tegas Faltor. Ragnar tersenyum sinis, memberi isyarat kepada pasukannya untuk maju. Dalam sekejap, suara gemerincing pedang terdengar di seluruh ruangan. Faltor melawan sekuat tenaga, tetapi jumlah prajurit Ragnar terlalu banyak. Aurora yang merasa terpojok, berusaha mencari jalan keluar, tetapi ia tak ingin meninggalkan Faltor. Saat pertempuran berlangsung, Ragnar menatap Aurora dengan penuh kebencian. "Aku sudah menunggu lama untuk saat ini. Kerajaan ini adalah milikku, dan tahta itu seharusnya tidak pernah menjadi milikmu." Aurora merasa amarahnya bangkit, dan dengan suara yang penuh tekad, ia membalas, "Kau telah menghancurkan segalanya. Sekarang, aku akan menghentikanmu." Dengan liontin di tangannya, Aurora berlari menuju altar yang ada di tengah ruangan, mengingat apa yang Mireya katakan tentang liontin itu. Ia menyadari bahwa liontin ini bukan hanya simbol, tapi juga kunci untuk mengungkapkan kebenaran. Ia memasukkan liontin ke dalam sebuah celah di altar, dan seketika itu juga, lantai di bawahnya bergetar. Sebuah pintu tersembunyi terbuka, mengungkapkan lorong gelap yang tampaknya menuju jalan keluar. Ragnar menyadari apa yang terjadi dan berteriak, "Jangan biarkan dia pergi." Namun, prajuritnya terhalang oleh getaran ruangan dan kebingungannya. Faltor, yang terluka, segera melindungi Aurora, meskipun tubuhnya gemetar karena kelelahan. "Kau harus pergi sekarang," teriak Faltor. Aurora terdiam sesaat, menatap Faltor yang berusaha bertahan. Namun, pria itu memaksanya untuk melanjutkan. "Kau harus menyelamatkan dirimu. Aku akan mengurus mereka." Dengan berat hati, Aurora berlari menuju lorong yang terbuka. Langkah kakinya menggema di lorong gelap itu. Suara pertempuran semakin menjauh, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa berhenti sekarang. Saat terus berlari, ia merasa ada harapan baru dalam dirinya, sebuah keyakinan bahwa ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kerajaannya. Di belakangnya, Ragnar mengumpulkan amarahnya, bertekad untuk tidak membiarkan Aurora melarikan diri begitu saja. "Kau mungkin berhasil kali ini, tetapi aku akan mengejarmu."
Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku, ancamnya, meskipun ia tahu bahwa sekarang Aurora telah berhasil mendapat jarak. Namun, meskipun Ragnar marah, ia tidak bisa menahan Aurora di dalam lorong rahasia itu. Aurora terus berlari, meskipun lelah dan terengah-engah. Di ujung lorong, ia akhirnya menemukan pintu kecil yang mengarah keluar ke lembah yang tersembunyi. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang penuh semangat. Dengan liontin di tangannya dan tekad yang kuat di dalam hati, Aurora berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang. Ini baru permulaan, dan ia akan kembali untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Aurora melangkah cepat melalui lembah yang sepi, udara malam terasa dingin dan menusuk kulit. Setiap langkahnya memantul di antara batu-batu besar, sementara liontin emas di tangannya terus bersinar dalam gelap. Ia tahu, meskipun telah berhasil melarikan diri dari kejaran Ragnar, ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih berat. Aku harus lebih kuat, gumamnya, bertekad untuk tidak menyerah. Di kejauhan, ia melihat sebuah desa kecil yang tampak aman, terletak di kaki bukit. Desa itu tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuasaan Ragnar yang semakin besar, dan itu memberi sedikit harapan bagi Aurora. Ia bergegas ke sana, berharap bisa menemukan perlindungan sementara sebelum melanjutkan misinya. Namun, meskipun ia berjalan dengan cepat, rasa lelah dan sakit akibat pertempuran sebelumnya mulai menyelimuti tubuhnya. Sesampainya di desa, Aurora disambut dengan tatapan penasaran dari beberapa penduduk. Mereka tahu tentang kerusuhan yang terjadi di kerajaan, tetapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Aurora. Dengan hati-hati, ia memasuki sebuah penginapan kecil, berharap bisa beristirahat sejenak dan merencanakan langkah berikutnya. Pemilik penginapan, seorang wanita tua dengan mata penuh kebijaksanaan, menyambutnya dengan ramah. "Apakah ada yang bisa saya bantu, anak muda?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Aurora mengangguk, matanya lelah. "Aku membutuhkan tempat untuk beristirahat sejenak, dan sedikit makanan. Perjalanan ini panjang, dan aku tak tahu lagi harus kemana." Wanita itu mengangguk, tanpa bertanya lebih lanjut. Ia mengarahkan Aurora ke sebuah kamar sederhana di lantai atas. Malam itu, meskipun rasa lelah begitu mendalam, Aurora tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar, mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah terjadi. Ragnar masih mengejarnya, dan ia tahu bahwa ia harus segera mencari dukungan dari orang-orang yang masih setia pada keluarganya. Tetapi siapa yang bisa ia percayai? Tidak ada yang bisa ia percayai sepenuhnya, hanya liontin itu yang memberi sedikit harapan. Pada keesokan harinya, Aurora memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan pasukan Ragnar. Wanita penginapan memberinya bekal makanan dan sedikit uang, meskipun ia tidak tahu siapa sebenarnya Aurora. "Hati-hati, anak muda, dunia ini penuh dengan bahaya," kata wanita itu, mengingatkan Aurora akan risiko yang ia hadapi. Saat Aurora meninggalkan desa, ia bertemu dengan seorang pedagang tua yang tampaknya sedang beristirahat di tepi jalan. Pedagang itu memandangnya dengan tajam, seolah bisa melihat lebih dalam dari sekadar penampilannya. "Kau tampaknya seorang yang sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang," kata pedagang itu dengan suara yang berat. "Aku tahu tentang tahtamu dan tentang liontin emas itu. Kau sedang dalam bahaya besar." Aurora terkejut mendengar kata-kata itu. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya dengan hati-hati. Pedagang itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Kadang-kadang, orang-orang yang bersembunyi terlalu lama menarik perhatian. Jika kau ingin bertahan hidup, cari aliansi dengan mereka yang pernah setia pada keluargamu. Ada yang masih menunggumu di tempat yang lebih jauh. Jangan menyerah." Aurora memandangi pedagang itu dengan penuh rasa terima kasih. Dengan harapan baru yang tumbuh dalam dirinya, ia melanjutkan perjalanan, tak lagi merasa sendirian. Aurora melangkah dengan langkah mantap, meskipun tubuhnya terasa lelah dan jiwa masih diliputi kekhawatiran. Pesan pedagang tua itu terus berputar dalam pikirannya, "Cari aliansi dengan mereka yang setia pada keluargamu.
Ia tahu bahwa tak ada waktu lagi untuk ragu, perjalanannya semakin berat, dan Ragnar pasti tidak akan berhenti mengejarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit harapan muncul di dalam dirinya. Ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan melewati hutan lebat dan pegunungan terjal, Aurora akhirnya tiba di sebuah desa kecil di perbatasan kerajaan yang dulunya merupakan bagian dari wilayah keluarganya. Desa ini tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan Ragnar yang kini menguasai ibu kota. Namun, suasana ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Aurora. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kedamaian itu. Di tengah desa, Aurora mendekati sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama tak terjamah. Dari luar, rumah itu tampak tidak lebih dari sebuah bangunan biasa, tetapi instingnya mengatakan bahwa di sanalah ia bisa menemukan petunjuk yang ia cari. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati, berharap ada yang menyambutnya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan jubah sederhana muncul di ambang pintu. "Apa yang kau cari, anak muda?" Pria itu bertanya dengan suara yang rendah, namun terdengar penuh kebijaksanaan. Aurora terkejut, namun langsung mengenali tanda di lengan pria itu, sebuah lambang keluarga yang telah lama hilang, lambang yang pernah dipakai oleh ayahnya. Dengan hati yang berdegup kencang, ia berkata, "Aku Aurora, putri dari Raja Eldoria. Aku mencari mereka yang masih setia pada keluarga kami." Pria itu terdiam sejenak, menilai ke dalam mata Aurora seolah melihat jauh ke dalam hatinya. "Kau memang mirip dengan ayahmu," katanya perlahan, sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, kita tidak punya banyak waktu." Aurora melangkah masuk, dan pria tua itu mempersilakan Aurora duduk di meja kayu yang sederhana. Dengan suara rendah, ia melanjutkan, "Kami adalah salah satu kelompok yang masih berusaha mempertahankan kerajaan dari Ragnar, meskipun kami harus bersembunyi selama ini." Mendengar kata-kata itu, hati Aurora bergetar. "Jadi, masih ada yang percaya padaku?" tanyanya dengan harapan yang kembali menyala. Pria tua itu mengangguk, "Kami tahu tahta itu milikmu, dan kami akan membantu apapun yang bisa kami lakukan untuk mengalahkan Ragnar. Tetapi jalanmu tidak akan mudah. Ragnar kuat, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menghapuskan semua yang menghalanginya." Aurora merasakan keberanian tumbuh dalam dirinya. Ia tahu ini adalah titik balik dalam perjalanannya, bukan lagi hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang merebut kembali apa yang menjadi haknya. "Aku siap. Jika kita bekerja bersama, kita bisa mengalahkannya," ucap Aurora dengan penuh keyakinan. Pria tua itu tersenyum, meskipun penuh kecemasan. "Kau memiliki darah raja dalam dirimu. Sekarang, kau harus menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dan kita akan mulai dari sini." Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Aurora menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dalam kedamaian desa itu, ia menemukan sekutu pertama, namun masih banyak hal yang harus ia lakukan. Dunia yang luas dan penuh tantangan menantinya, dan ia tahu bahwa hanya dengan aliansi yang tepat dan keberanian yang tak tergoyahkan, ia bisa merebut kembali tahta yang telah dirampas darinya.